Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua urusan kita diperlancar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi di Baruga Literasi dan pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah buku yang dimana buku ini tentang basic life skill. Ya, basic life skill dengan judul Mengelola Hidup dan Merencanakan Masa Depan. Buku ini ditulis oleh Ibu Marwah Daud Ibrahim PhD, kemudian diterbitkan oleh MH MMD Production untuk cetakan pertamanya di tahun 2003 bulan Maret, dan kemudian mengalami beberapa edisi, dan buku yang saya pegang ini sudah edisi ke-7 di bulan Mei 2007. Buku ini ditulis dari pengalaman dari Ibu Marwah Daud Ibrahim PhD, pengalaman hidupnya, khususnya pada saat beliau kuliah program doktor di Amerika. Ya, ini buku kemudian mulai diinspirasi pada saat itu. Di pengantar, penulis juga bercerita tentang sebuah falsafah hidup Bugis Makassar, suku Bugis Makassar, yang walaupun beliau ini adalah seorang yang berasal dari Sopeng, ya, Bugis, suku Bugis, namun falsafah ini juga banyak dipakai oleh orang-orang suku Makassar. Kemudian buku ini juga merupakan sebuah buku yang ya sangat bagus ya untuk kita semua membacanya. Ya, karena ini terkait dengan bagaimana kita bisa mengelola hidup dan merencanakan masa depan. Falsafah Bugis Makassar yang saya sampaikan tadi di pengantar buku ini itu terkait dengan bagaimana kita selaku seorang Bugis Makassar itu ketika kita mau pergi ke suatu tempat, sebelum kita pergi sudah tiba di tempat itu. Ya, sebelum kita membangun rumahnya sudah harus jadi. Ya, sama dengan misalnya seorang pilot sebelum berangkat dari Makassar misalnya ke Jakarta, sebelum pilot itu memberangkatkan pesawatnya, pilot itu sudah harus terlebih dahulu sampai. Ya, itu sebuah falsafah yang diantarkan oleh Ibu Marwah Daud Ibrahim di buku ini. Di buku ini ya merupakan sebuah buku yang bercerita juga tentang berbagai kisah sukses. Nah, buku ini terdiri dari 7 bagian, ya, 7 bagian. Di bagian pertama, Ibu Marwah Daud Ibrahim PhD ini bercerita menyampaikan tentang latar belakang dan prinsip dasar tentang MHMMD ini. Ya. Poin pertamanya yaitu mengapa perlu basic life skill ini. Ya, mengapa beliau menciptakan, membuat, ya, menulis, mengelola hidup dan merencanakan masa depan ini. Kita telaah, saya lihat bukunya di bagian ini, di sini muncul kenegarawan, ya, dan nasionalisme penulis yang mendedikasikan MHMMD ini untuk kepentingan besar bangsa ini. Karena MHMMD ini mempunyai visi untuk membuat Indonesia bisa berkompetensi di tingkat global, mampu mewujudkan dan mengangkat keunggulan yang ada di tingkat lokal. Ya, selain itu juga penulis juga berharap dengan buku ini dan metode mengelola hidup dan merencanakan masa depan ini atau MHMMD ini ingin agar putra-putri Indonesia ini benar-benar mampu mengelola hidupnya dan merencanakan masa depannya. Tentunya dengan hal tersebut bisa menentukan nasibnya sendiri. Menentukan nasib sendiri itu berarti juga akhirnya pun menentukan nasib bangsa yang ada pada masa depan mereka. Karena di buku ini juga disampaikan bahwa sukses bangsa adalah akumulasi sukses-sukses individu. Nah, itu di bagian pertama di buku ini. Kemudian di bagian kedua di buku ini juga bercerita tentang apa itu basic life skill mengolah hidup dan merencanakan masa depan. Ya, filosofinya tentang bagaimana pembahasan renungan, dari mana, ya, siapa kita,
ya, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan, pembiasaan, dan juga terdapat kisah sukses di dalamnya. Di poin ketiga, tentang kapan dan bidang apa saja basic life skill MHMMD ini diperlukan. Ya, tentunya kalau menurut menurut buku ini, kapan basic life skill MHMD ini bisa kita gunakan atau diperlukan, jawabnya sih sekarang. Ya, kita harus secepatnya menentukan target-target dan membuat perencanaan-perencanaan untuk mencapai target itu dimanapun kita berada. Kemudian di bidang apa saja? Ya, tentunya hampir di semua bidang kita mampu mengaplikasikan prinsip daripada MHMMD ini. Kemudian di bagian kedua, buku ini tentang pengenalan diri. Ya, pengenalan diri ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama tentang napak tilas masa lalu. Ya, diajak untuk melihat kembali, ya, bagaimana perjalanan kita masa lalu. Ya, dari manakah saya? Ya, pada poin ini menjelaskan bahwa pentingnya kita mengenal masa lalu kita untuk menjadi pembanding di masa sekarang yang kita jalan ini, dan sebagai pemicu prestasi di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Itu di bagian pertama tentang napak tilas, dari mana saya berada. Kemudian bagian keduanya adalah siapa saya sekarang. Artinya adalah bagaimana kita mengenali potensi kita, ya, yang sekarang ini kita punya. Ya, diminta untuk mengenali potensi diri. Karena setelah mengenali potensi diri kita, maka kita mampu menggalinya, mengeksplornya lebih dalam. Ya, ini terkait dengan misalnya potensi kita sekarang, misalnya terkait dengan siapa kita sekarang, ya, misalnya bagaimana kehidupan pribadi, bagaimana minat, bagaimana bakat kita sekarang, bagaimana keluarga kita sekarang, bagaimana organisasi kita sekarang yang kita miliki, bagaimana kehidupan bermasyarakat kita, apa agama kita, bagaimana sekarang pendidikan kita, dan bagaimana pekerjaan kita. Kita harus mampu untuk mengenali siapa diri kita ini. Ya, di sini diperkenalkan untuk mengenali itu digunakan metode mind map. Ya, metode mind map. Kemudian yang ketiga di buku ini adalah merencanakan masa depan. Merencanakan masa depan ini tentang akan kemana saya. Ya, akan kemana saya. Jadi setelah tadi poin napak tilas, mengenal masa lalu, kemudian mengenali siapa kita sekarang di masa, artinya mengenali potensi kita sekarang, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita ke depannya. Ya, di sini, ya, poinnya adalah kita dituntut untuk merancang apa yang akan kita lakukan untuk masa depan kita. Ya, di sini juga di buku ini uniknya karena dilengkapi dengan lembar kerja. Ya, dilengkapi dengan lembar kerja, ya, yang tadi misalnya sudah disiapkan lembar kerja tentang napak tilas, ya, tinggal mengisi, sama dengan siapakah saya di bagian kedua tentang mengetahui potensi sekarang, ya, itu diisi, ya. Nah, yang di bagian ketiga ini juga diisi, ya, ada lembar kerjanya, ya, merencanakan masa depan kita, apa target kita, apa cita-cita kita ke depan, apa tujuan kita, ya. Di sini sudah di buku ini menggunakan metode daftar impian Goddard, ya, daftar impian itu. Nah, itu di bagian kedua di buku ini tentang pengenalan diri, masa lalu, masa sekarang ini, dan masa yang akan datang kemana kita. Di bagian ketiga, yakni pencarian peluang. 2 hal di pencarian peluang ini. Yang pertama adalah peluang berdasarkan jenis profesi. Ya, berdasarkan jenis profesi. Dan yang kedua adalah peluang berdasarkan lokasi dan wilayah. Ada beberapa cerita di dalamnya. Di bagian kedua ini termasuk ceritanya Pak Eros Jarot, ya, kemudian bagaimana juga kisahnya sang penulis sendiri mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi sampai belajar di Amerika, itu mampu menciptakan peluang-peluang itu berdasarkan jenis profesi, ya. Karena dari penuturan yang ada di buku ini, ya, banyak orang yang datang kepada Eros Jarot, banyak orang yang datang kepada Ibu Meredot untuk mencari pekerjaan. Padahal katanya banyak sekali pekerjaan yang ada di. Dikatakan satu saja bidang, misalnya bidang perfilman, itu sudah banyak profesi yang bisa dilahirkan di situ. Ya, jadi kita memang perlu mengetahui bagaimana potensi sekarang kita ini, sehingga kita bisa mencari peluang berdasarkan jenis-jenis profesi yang ada itu. Kemudian yang kedua adalah mencari peluang berdasarkan lokasi dan wilayah. Ya,
kalau memang tidak ada peluangnya kita di Indonesia dan peluang itu ada di luar negeri, why not kita tidak menjemput itu. Di kota tidak ada peluang pekerjaan yang bagus, back kembali ke desa. Di desa banyak lahan-lahan tertidur yang banyak yang bisa dimanfaatkan. Itu juga ada di buku ini, ya. Bagian ketiga itu. Bagian keempatnya adalah bagaimana menetapkan tujuan, rencana, dan proses pencapaiannya. Ya, menetapkan tujuan cita-cita, kemudian memfokuskan sasaran hidup itu sangatlah penting. Menurut tujuannya ya harus diurai lebih spesifik dan realistis. Karena kenapa harus fokus kepada cita-cita itu, ya? Tujuan kita harus betul-betul difokuskan itu karena untuk membantu kita untuk mencapainya, ya. Karena di buku ini dituturkan bahwasanya kadang, ya, ketika anak-anak misalnya ditanya, ya, apa cita-citamu, ya, mereka tidak menspesifikasikannya, ya. Ketika ditanya apa cita-citamu, mereka menjawab menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, atau ingin menjadi manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak salah, tapi menurut buku ini itu harus lebih spesifik, harus lebih fokus, ya, harus lebih fokus terhadap apa yang kita inginkan itu. Nah, di bagian keempat ini tentang penetapan tujuan, rencana, dan proses pencapaian, setidaknya ada 3 hal, ya. Yang pertama itu adalah menetapkan tujuan dan cita-cita. Fokus kita kepada sasaran, ya. Misalnya sasaran kita mau mencapai sesuatu, mau menjadi A misalnya. Di situ harus fokus sasaran, ya. Untuk mencapai A itu apa yang dibutuhkan, misalnya pendidikannya harus S1 atau mungkin harus 2, pengetahuan yang harus dimiliki untuk mencapai itu, informasi-informasi apa yang berhubungan dengan apa yang kita targetkan itu, keterampilan apa yang mendukung untuk kita mencapai itu, sarana, alat, dan sebagainya, ya. Itu yang dimaksud dengan fokus ke sasaran di poin pertama di buku ini. Dan sekali lagi enaknya karena ada lembar kerjanya. Kemudian kita juga diajarkan untuk melakukan atau merinci tiap-tiap langkah secara detail agar kita memiliki peta atau step yang jelas yang mampu kita capai satu persatu, ya. Dan kemudian di sini juga ini adalah bagaimana menyusun proses untuk mencapai tujuan, ya. Menurut penulis, apapun yang akan kita lakukan, ya, apapun yang akan kita lakukan itu memerlukan setidaknya 5 langkah, ya. Langkah yang pertama menurut penulis ini adalah membersihkan hati, mendetailkan sasaran, menyiapkan bahan baku, perlengkapan atau alat, kemudian melakukan langkah demi langkah, ya, tentunya dengan kegigihan untuk sukses. Dan yang kelima adalah mengevaluasi dan tindak lanjut. Dicontohkan di dalam buku ini, ya, metode telur mata sapi. Membuat mata sapi, ya, kalau dibuatkan rincinya setiap langkah di buku ini itu sampai 15 langkah. Ya, itu yang dibahas juga di dalam buku ini di bagian keempat, ya. Selanjutnya bagian kelima. Nah, inilah yang kemudian paling penting di sini, ini adalah menyusun peta hidup dan pengelolaan waktu. Ya, dibagi 2. Yang pertama menyusun peta hidup, dan yang kedua adalah bagaimana mengelola waktu. Ya, di dalam menyusun peta hidup ini, ya, itu ada lembar kerja juga yang sudah disiapkan, beberapa tabel-tabel, kotak-kotak yang sudah disiapkan. Nah, di sini dengan menyusun peta hidup ini itu harus dimasukkan mulai misalnya proses-proses, kemudian apa saja capaian-capaian yang kita miliki, ya, di sebelumnya, kemudian mungkin ada nasihat-nasihat yang sangat yang sangat berguna juga dimasukkan di situ, prestasi, ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya itu dimasukkan ke dalam peta hidup. Kenapa dimasukkan itu? Itu adalah untuk mengukur laju konsistensi dan laju peningkatan, ya, pengembangan diri.
Ya. Jadi ketika menyusun peta hidup ini di kotak-kotak yang sudah disiapkan itu adalah tentunya ini terkait dengan 3 hal yang tadi itu, ya, substansi itu. Substansi yang dimaksud itu adalah yang sebelumnya. Misalnya dari mana saya yang napak tilas tadi, itu substansi yang harus dimasukkan di peta hidup. Intinya ada 3 itu, ya. Yang pertama itu adalah dari mana saya yang napak tilas, kemudian siapa saya saat ini, dan yang kemudian adalah kemana saya, tentang masa depan. Jadi di peta hidup itu dimasukkan ketiga komponen tersebut. Ya. Sebelum membuat peta hidup yang lebih komprehensif, memang perlu dipikirkan kematangan, ya, bagaimana selayaknya kita berubah ke arah yang lebih baik. Terkait juga dengan misi pembelajaran dan misi pelayanan kita, misi pengabdian kita juga dimasukkan di sini. Baik selaku warga negara, warga dunia, maupun kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini. Itu bagian pertama tentang menyusun hidup. Kemudian bagian kedua adalah mengelola waktu, ya. Peta hidup itu tadi meliputi keseluruhan kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa depan inilah yang kemudian dikelola waktunya. Ya, harus dilengkapi dengan rencana-rencana yang lebih detail. Ya, buku ini ya mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola waktu minimal 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun ke depan? Ya, tahun ini 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Ya, itu dibuatkan kotaknya, dibuatkan matriksnya, ya, 5 tahunan. Ya, ada juga yang per tahun, ya. Jadi rencana-rencana tahunan yang 5 tahun itu kemudian diturunkan ke dalam tahunan, rencana tahunan, ya. Kalau tadi itu yang 5 tahunan berdasarkan per tahun kita mau capai apa, ya. Kemudian di tahun ini per bulannya, ya, kita mau kerjakan apa di per bulan itu, ya. Kita mau kerjakan apa di per bulannya itu, di tahun itu. Kemudian ada juga semesteran, setiap 6 bulan, ya, dibuatkan juga mereka seperti itu. Setelah 6 bulan kita buat bulanannya, 1 bulan, ya, mingguan dan harian. Tentunya hal yang besar itu pasti direncanakan dengan kurun waktu yang lebih panjang tentunya, ya. Nah, jadi itu tadi mulai dari 5 tahun, kemudian dibuat tahunan, ya, kemudian dibuat semesteran, kemudian dibuat bulanan, kemudian dibuat mingguan, dan juga ada untuk bagaimana mengelola waktu setiap harinya. Ya, panduannya ada di buku ini dan juga sudah disiapkan matriksnya, tabel-tabelnya, ya. Nah, itu tentunya tadi ya, kalau hal yang kita ingin capai lebih besar, maka tentunya memerlukan kurun waktu yang lebih panjang tentunya. Untuk bagian keenam, yaitu peluasan wawasan dan pikiran dari pengalaman orang lain. Pesan yang bisa ditangkap di sini adalah antara lain, untuk berhasil kita seharusnya selalu siap untuk belajar dari siapapun mengenai apapun yang bermanfaat. Di bagian ini ada 2 hal. Yang pertama tentang bagaimana belajar dari prinsip dan kiat sukses yang orang-orang yang sudah sukses daripada para tokoh-tokoh dunia yang berhasil, ya, meraih suatu sukses yang gemilang karena mereka pada dasarnya memiliki prinsip dan kiat yang sukses untuk kita bisa pelajari. Kemudian juga di bagian keenam ini ada mini biografi dari beberapa tokoh versi mengelola hidup dan merencanakan masa depan ini. Ada 4 tokoh yang dibahas di bagian ini. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie, kemudian ada Bapak Imaksa Mahmud, kemudian ada Margaret Hilda Thatcher dan Bunda Teresa. Itu kisah-kisah suksesnya juga ada di dalam buku ini. Dan bagian ketujuh dalam buku ini sebagai penutup dan buku ini itu bagian ketujuh yaitu penutup dan follow up. Ya, pada bagian ini ya satu poin bahwasanya keterampilan hidup ya dalam merencanakan masa depan, mengelola hidup dan merencanakan masa depan itu hanyalah awal. Ya, seharusnya yang paling penting adalah bagaimana menindaklanjutinya, bagaimana melakukan follow up terhadap itu. Di sini juga penulis memberikan
beberapa inspirasi-inspirasi seperti merancang target dalam kegiatan pribadi. Di antaranya, bagaimana kita diinspirasi untuk merancang bagaimana meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan kualitas pikir, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan kualitas karya, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Itu di bagian ketujuh ini juga sebagai sebuah bagian terakhir daripada pembahasan dalam buku Mengelola Hidup dan Merencanakan Masa Depan. Buku ini sangat bagus dan metode apa yang ada di sini tentang mengelola hidup dan merencanakan masa depan, tentang misalnya pembuatan peta hidup dan lain-lain sebagainya, itu sangat recommended terhadap teman-teman, ya, terhadap para sahabat-sahabat yang kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan, pemberdayaan misalnya, pemberdayaan diri, LDK, ya, upgrading kepengurusan dan lain-lain sebagainya. Sangat disarankan untuk memasukkan materi ini. Ya, saya kira seperti itu pertemuan kita pada saat ini, dan kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat, dan saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital.